Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Iza dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang terhormat Bapak Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam. Biasanya tugasnya untuk ujian tengah semester. Yang pertama itu kenapa sih Pak bahwa itu mengangkat Nabi dan Rasul dari kalangan orang yang secara ekonomi lemah? Ini bukan tanpa alasan. Di balik pilihan tersebut ada hikmah besar yang bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan kita semua. Jadi Nabi dan Rasul yang berasal dari kalangan sederhana cenderung lebih ikhlas dan sabar dalam menjalankan misi mereka. Mereka tidak mudah tergoda oleh kemewahan dunia, sehingga fokus mereka itu benar-benar pada tugas suci menyampaikan wahyu Allah. Jadi keikhlasan dan ketekunan hati ini penting agar pesannya disampaikan bisa murni dan tidak ternoda oleh kepentingan duniawi. Dengan mengangkat Nabi dari kalangan miskin atau rendah, ini Allah menunjukkan bahwa kemuliaan manusia di sininya bukan diukur dari harta, kekayaan atau status sosial. Bahkan orang yang secara ekonomi lemah pun bisa menjadi utusan Allah yang mulia asalkan dia bertakwa dan menjalankan perintahnya dengan benar. Nabi dari kalangan sederhana juga menghindarkan bahwa mereka dari tuduhan atau prasangka buruk. Itu jika Nabi berasal dari kalangan kaya, mungkin ada yang berpikir mereka berdakwah demi mencari keuntungan materi atau status. Tapi dengan latar belakangnya sederhana, dakwah mereka ini lebih diyakini sebagai panggilan murni dari Allah. Memilih Nabi dari kalangan lemah memberikan kita inspirasi dan harapan bagi orang-orang biasa dan tertindas ini, menunjukkan bahwa siapapun tanpa memandang asal-usul atau kekayaan bisa menjadi mulia dan bermanfaat besar jika dia menjalankan kehendak Allah dengan ikhlas. Untuk memahami lebih jelas, di sini ada contoh Nabi yang berasal dari kalangan ekonomi yang lemah. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW. Misalnya lahir dari keluarga biasa yang tidak kaya. Sejak kecil beliau sudah kehilangan ayah dan ibunya, sehingga diasuh oleh kakak dan pamannya. Dalam kesehariannya beliau juga bekerja sebagai pengembala kambing dan pedagang yang jujur. Beliau hidup sederhana dan tidak mengandalkan kekayaan dunia untuk menyebarkan ajaran Islam. Kejujuran dan keteguhan hatinya membuat beliau dihormati dan akhirnya menjadi nabi terakhir yang membawa risalah terbesar bagi umat manusia. Yang kemudian ada Nabi Musa alaihissalam. Ia lahir di tengah penindasan Fir'aun terhadap Bani Israel. Meskipun pada awalnya diangkat sebagai putra Fir'aun, secara tidak langsung Musa ini dibesarkan di lingkungan yang penuh tekanan dan ketidakadilan. Setelah dewasa, ia melarikan diri dan hidup sebagai pengembala kambing di tanah Midian. Dalam kesederhanaannya itu, ia menerima wahyu dari Allah dan diutus untuk membebaskan kaumnya dari penindasan Fir'aun. Kisahnya mengajarkan bahwa bahkan orang yang pernah mengalami keterpurukan dan kesulitan besar pun itu bisa menjadi pemimpin besar jika Allah menghendaki. Terus yang ketiga yaitu Nabi Isa alaihissalam yang lahir dari seorang ibu yang sederhana bernama Maryam yang hidup dalam kesucian dan jauh dari kemewahan. Nabi Isa hidup sangat zuhud dan tidak mengumpulkan harta benda. Dalam dakwanya, beliau lebih menekankan pada kesabaran, kasih sayang, dan kedekatannya kepada Allah. Kehidupan yang sederhana menjadi contoh bahwa kebaikan dan kesucian jiwa jauh lebih berharga daripada kekayaan materi. Dari semua kisah ini kita dapat menarik pelajaran penting bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari materi, itu dari keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Nabi dan Rasul yang berasal dari kalangan lemah ini mengajarkan kita untuk bersabar, ikhlas, dan fokus pada nilai-nilai spiritual. Mereka menunjukkan bahwa siapapun dari latar belakang manapun bisa menjadi pembawa perubahan dan hidayah jika Allah menghendaki. Jadi saat ini kita bisa melihat Nabi dan Rasul yang hidup sederhana kita mengambil pelajaran berharga bahwa kekayaan dunia bukanlah segalanya. Yang utama adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan keimanan, keikhlasan, dan keteguhan hati dalam menegakkan kebenaran.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.